36 tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung mengalami efek samping setelah disuntik vaksin COVID-19 tahap 3 menggunakan vaksin merek Moderna. Efek samping setelah disuntik vaksin Moderna bervariasi, yakni mengalami sakit kategori ringan dan sedang. Kepala Puskesmas Satelit Kedamaian Bandar Lampung mengatakan efek samping yang dialami 36 tenaga kesehatan itu jenis ringan, yakni terasa sakit dalam jangka waktu lama di titik bekas suntikan, pegal-pegal, dan pusing. Sementara untuk kategori efek samping sedang, yakni mengalami sakit demam setelah disuntik vaksin Moderna. Rata-rata nakas kami mengeluhkan seperti itu. Ada berapa nakas? Kemarin hari Jumat itu sekitar 30 nakas. 30 nakas. Ya, semuanya merasakan baik ringan ya, semuanya ada efek ya. Semuanya merasakan kipi, ada. Tapi ya itu tadi, ringan sampai sedang lah gitu. Tapi tidak ada yang sampai berat gitu. Bertahap itu ya, besok lagi. Ya, bertahap. Pelaksanaan vaksinasi tahap 3 gelombang pertama bagi tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung tengah dimulai sejak pekan lalu di Puskesmas Satelit Kecamatan Kedamaian. Pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dan 2 menggunakan vaksin merek Sinovac yang tidak menimbulkan efek samping negatif bagi kesehatan. Efek samping muncul setelah para tenaga kesehatan disuntik vaksin COVID-19 tahap 3 dengan vaksin merek Moderna. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengecek langsung alat yang gembor-gemborkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa membantu menaikkan daya tahan tubuh bagi pasien COVID-19. Alat tersebut dinamai Uluan Nuri Thermal Therapy atau UNTT. Metode pengobatan dengan uluan Nuri Thermal Therapy yakni seperti sedang sauna menggunakan uap panas dan rempah dalam ruangan tertutup. Pihak Pemkab Tulang Bawang Barat mengklaim telah melakukan uji coba kepada 100 pasien COVID-19 dan hasilnya seluruh pasien sembuh. Ruang sauna telah dibuat dengan ukuran besar dan sekali terapi bisa langsung digunakan oleh 40 pasien sekaligus. Mungkin ini menurut kami karena secara empiris alat ini bermanfaat, walaupun kami belum meneliti secara mendalam, tetapi menurut gejala-gejala yang dimunculkan karena COVID, 100% orang dari 90 orang itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Gubernur Lampung menegaskan bahwa uluan Nuri Thermal Therapy bukan obat COVID-19, melainkan hanya berfungsi untuk membantu menaikkan daya tahan tubuh pasien COVID-19. Gubernur Lampung akan membantu mengembangkan alat tersebut agar benar-benar bisa efektif membantu menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19. Ya, kita akan sosialisasikan supaya pola ini bisa dilakukan di masing-masing kabupaten dan saya persilahkan bupati melakukan ini. Kalau memang provinsi lain juga melakukan hal yang sama, kita berdoa, kita berusaha, kita bekerja untuk terhindar dari COVID. Ini merupakan salah satu usaha yang tidak keluar dari wilayah doa yang baik. Nama uluan Nuri Thermal Therapy diambil dari nama daerah kota budaya di Kelurahan Padaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Uluan Nuri Thermal Therapy merupakan sebuah metode pengobatan yang dikembangkan Pemkab Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan beberapa dokter dan relawan. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Warga di Desa Perairan Laut Tibur Dente Teladas, Tulang Bawang, mulai Kamis siang sudah bisa menyaksikan siaran televisi pada siang hari. Ya, hal ini karena kampung mereka baru saja mendapat fasilitas arus listrik dari PLN. Sebelum masuknya listrik PLN, penerangan rumah warga yakni dari fasilitas perusahaan listrik tenaga diesel atau PLTD milik perseorangan.
Itu pun menyalanya saat sore hingga tengah malam saja. Saat dini hari hingga siang, listrik PLTD tidak menyala. Meski menyalanya tidak selama 24 jam, namun tarif listrik dari PLTD juga lebih mahal dibandingkan dengan tarif listrik dari PLN. Ya, tadinya pakai PLTD. Untuk biayanya Pak, prosesnya kalau PLTD itu ya per R-nya ya 17.000. Per bulan sampai berapa Pak? Ya per bulan ya tinggal kaliin aja 500 lebih lah. 500 per bulan. Ya, baru merasakan lah. Ya mudah-mudahan lebih enak lagi nih adanya KWH ini. Penyambungan listrik di Kampung Perairan Dente Taladas Tulang Bawang ini juga bagian dari perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Pada tahun 2022, pihak PLN menargetkan pemasangan listrik di seluruh desa pelosok di Tulang Bawang. Program Lisdes ya, tentunya saat tahun ini kita ada dua desa. Terus ke depan juga kami akan berusaha menyelesaikan lah desa-desa yang belum berlistrik. Di Tulang Bawang terdapat sejumlah desa yang belum teraliri listrik PLN, yakni Desa Gedung Meneng, Kuala Teladas, dan Sungai Burung. Desa yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan tersebut masih mengandalkan listrik PLTD dan menyalanya saat malam saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor harimau Sumatera atau yang nama latinnya Panthera tigris sumaterae batal dilepas liarkan ke habitat asalnya. Sebab harimau Sumatera berjenis kelamin jantan bernama Kiai Batua itu dikhawatirkan terkena virus flu babi hutan Afrika. Kiai Batua sebelumnya menjalani perawatan selama 2 tahun di Taman Wisata Lembah Hijau Bandar Lampung. Pasalnya kakinya buntung setelah terkena jerat pemburu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS pada tahun 2019 lalu. Setelah selesai menjalani perawatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung bersama kementerian terkait rencananya akan melepas liarkan ke habitatnya di kawasan TNBBS. Menurut pihak Balai Besar TNBBS, rencananya Kiai Batua akan dilepas di wilayah Ngambur, pesisir barat. Tim juga sudah menyosialisasikannya ke masyarakat sekitar TNBBS, menyisir wilayah supaya aman dari jeratan pemburu. Jadi untuk memastikan bahwa di kawasan tersebut tidak ada jerat, kita dengan teman-teman mitra melakukan operasi sapu jerat. Ya hasilnya alhamdulillah memang tidak ada untuk di resort tersebut. Jadi teman-teman memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam rangka ini adalah rumahnya. Batalnya pelepas liaran harimau Sumatera membuat pihak Taman Wisata Lembah Hijau kembali bersiap merawatnya. Perawatan akan didukung sejumlah dokter dan tim perawat serta dari pihak terkait. Terus rawat satwa yang ada di sini dan kita sesuai dengan yang dititipkan dan kita menunggu arahan dari BKSDA. Pokoknya kita siap mendukung apa yang diputuskan oleh BKSDA. Pelestarian harimau Sumatera terus dilakukan karena salah satu hewan yang dilindungi, mengingat jumlahnya yang kian berkurang akibat diburu oleh manusia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.